أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. An-Nahl ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, dengan hak, tidak ada yang sia-sia, yang bertujuan untuk dijadikan sebagai pelajaran, agar setiap kita mengerti bahwa cuma Allah yang berhak untuk diibadahi. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sungguh Allah Maha Agung, Maha Tinggi, dibanding semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Allah Maha Agung, Maha Tinggi, dibanding dengan kesyirikan yang mereka lakukan atas nama Tuhan. Hidayah dari ayat ini, bahwa Allah tidak menciptakan semua ini main-main, sia-sia, melainkan di dalamnya banyak mengandung hikmah. Hikmah untuk mendapatkan pelajaran bahwa dialah yang Maha Kuasa, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. An-Nahl ayat 4. Dia telah menciptakan manusia dari mani yang menjijikkan ketika dipandang. Tetapi tiba-tiba para manusia yang ingkar ini menjadi pembantah yang nyata di hadapan Tuhannya. Membantah akan adanya hari kiamat. Membantah akan adanya hari kebangkitan. Membantah akan adanya hari pembalasan. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa manusia yang dipandang hina dari asal ciptaannya, dari air mani yang hina itu, tidaklah seyogyanya membantah Tuhannya. Tetapi nyatanya, manusia yang tidak bersyukur, manusia yang tidak melihat asal ciptaannya, adalah orang-orang yang menjadikan dirinya hina di hadapan Tuhannya dengan bantahan-bantahannya dan menghinakan dirinya sendiri. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. An-Nahl ayat 5. Dia telah menciptakan binatang ternak untukmu, seperti unta, sapi, dan kambing. Pada hewan ternak itu, ada bulu yang menghangatkan untuk dijadikan pakaian, alas duduk, alas tidur, bahkan selimut. Dan dari binatang ternak itu kita dapatkan juga berbagai manfaat. Susunya bahkan kita jadikan sebagai sarana transportasi. Dan sebagiannya kamu makan dagingnya. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang telah menciptakan untuk kita semua hewan ternak. Bahkan ditundukkan untuk kita agar bisa kita tunggangi. Bahkan mulai dari bulunya, susunya, dagingnya, dan hampir keseluruhan tubuhnya bisa kita ambil manfaatnya. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. An-Nahl ayat 6. Kamu memperoleh pemandangan yang indah dari hewan-hewan ternakmu. Senang dan membahagiakan hati ketika memandangnya.
pada hewan-hewan ternak itu membuat mata menjadi tertarik untuk terus menatapnya. Ketika kamu mengembalikan hewan ternakmu di sore hari dan ketika kamu mengeluarkannya di pagi hari, ada banyak kesenangan yang bisa kau nikmati. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang telah menciptakan dan menjadikan berbagai keindahan untuk kamu tatap hingga mendatangkan kebahagiaan di dalam hatimu. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. An-Nahl ayat 7. Mereka hewan-hewan ternakmu itu memikul beban-bebanmu ke suatu negeri di mana kamu tidak sanggup sampai ke sana, kecuali dengan tenaga yang besar, dengan kesukaran yang sangat memayahkan diri kamu. Tapi Allah tundukkan hewan ternak itu agar bisa membantu kamu membawa beban-beban berat yang kamu tidak sanggup membawanya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih karena memenuhi semua kebutuhanmu. Dan Dia penyayang. Maka patutlah kamu mensyukurinya. Hidayah pada ayat ini adalah kenalilah Tuhanmu sebagai Raufun sekaligus Rahimun. Karena Dia telah tundukkan hewan bagimu sehingga bisa membawa beban-beban beratmu ke satu negeri yang kamu tidak akan pernah sanggup membawanya, kecuali dengan perantaran hewan itu. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. An-Nahl ayat 8. Dia telah menciptakan kuda, bagal. Bagal ini hewan antara keledai dan kuda, ukuran besarnya. Dan keledai. Kuda, bagal, dan keledai itu agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, sehingga kudamu menjadi mempesona matamu. Kamu lihat hal-hal yang menakjubkan pada hewan-hewan ternakmu itu. Allah juga menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Masih banyak lagi yang Allah ciptakan buat kamu sebagai sarana transportasi bagi kamu. Tetapi juga pada saat yang sama memberikan rasa indah pada mata dan perasaan. Hidayah pada ayat ini adalah agar kita senantiasa mengimani Allah sebagai Sang Pencipta dan mensyukuri semua ciptaannya. Maka sering-seringlah memperhatikan bagaimana Allah memfungsikan kuda, bagal, dan keledai. Selain sebagai sarana transportasi, Dia juga menjadikannya perhiasan buat kamu. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. An-Nahl ayat 10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu. Sebagian air itu menjadi minuman buat kamu. Dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Di mana pada tempat tumbuhnya pepohonan itu dan banyaknya rumput di sekitar tumbuhnya pohon itu, disitulah kamu menggembalakan ternakmu. Lalu kamu ambil air susunya dan segala manfaatnya dari ternak itu juga kembali untukmu lagi. Hidayah dari ayat ini. Allah
Allah lah yang telah menciptakan semua siklus, mulai dari diturunkannya air hujan, kemudian air ini dapat dikonsumsi sebagai minuman, bahkan pada saat yang sama untuk menyiram dan kehidupan pepohonan. Lalu tumbuh pepohonan untuk makan hewanmu. Dan dari hewan itu kau makan daging dan kau manfaatkan susunya. Semua siklus ini menunjukkan kekuasaan Allah sebagai Sang Pencipta dengan keluasan rahmat-Nya untuk kita semua. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dari air yang satu itu yang diturunkan kepadamu dari langit, Dia menumbuhkan tanam-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan berbagai macam buah-buahan lagi untukmu. Bahkan sampai sayur-mayurnya dengan air hujan yang sama. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda adanya Allah, tanda adanya kekuasaan Allah, tandanya ada rahmat dan kasih sayang Allah. Bagi siapa? Bagi kaum yang berfikir. Hidayah pada ayat ini adalah bahwa bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan fikirannya, lalu melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka di situ dia akan menemukan keberadaan Tuhannya. Bahkan melihat ciptaan-ciptaan Tuhannya yang telah menurunkan dari satu air hujan yang sama bahannya, tetapi keluar berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam buah-buahan, bahkan sayur-mayurnya, bahkan aneka ragam bunga-bungaan. Disitulah orang yang berfikir menemukan Tuhannya, sekaligus mendapatkan kekuasaannya dan merasakan kasih sayangnya. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. An-Nahl ayat 12. Dia pula yang memudahkan malam, siang, matahari, dan bulan untukmu. Sehingga kamu mengetahui hitungan-hitungan waktu, menentukan tahun, menentukan bulan, bahkan menentukan minggu dan menentukan hari. Karena Allah sudah tundukkan malam, siang, matahari, dan bulan untukmu. Sehingga kamu mampu mengatur jadwal kehidupanmu. Malam kamu bisa beristirahat, siang begitu benderang untuk mencari rezeki dan karunia-Nya. Bintang-bintang itu pun sudah dimudahkan dengan perintah-Nya. Sehingga dengan bintang kamu tidak tersesat di malam hari, karena kamu bisa menentukan arah di tengah kegelapan. Bahkan dengan bintang dan perhitungan yang sudah ditundukkan, kamu bisa menghitung kapan waktu berbuahnya buah-buahanmu dan waktu masaknya, sehingga kamu bisa menentukan waktu panennya. Sungguh, padahal itu benar-benar ada tanda-tanda bagi kaum yang mau memikirkannya. Hidayah dari ayat ini bagi orang yang merasa manusia dan dirinya telah dianugerahi akal, pasti akan menemukan tanda kekuasaan Allah di balik dimudahkannya matahari dan bulan, malam dan siang, dan dimudahkannya bintang-bintang setelah ditundukkannya untuk kita semua
bahwa adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mengatur sepenuhnya, Allah yang Maha mengendalikan alam ini, termasuk semua yang kita butuhkan ada dalam kendalinya. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. An-Nahl ayat 13. Dan Dia memudahkan pula apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini. Ada buah-buahan, bahkan ada barang tambang, dan ciptaan-ciptaan lainnya yang diciptakan dengan warna yang berlainan dan kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang mau ingat, yang mau mengambil pelajaran. Hidayah dari ayat ini bagi orang-orang yang selalu ingat akan Allah dan mau mengambil pelajaran dari semua ciptaan Allah, bahwa ternyata di balik dimudahkannya semua yang diciptakan untuk kita gunakan di bumi ini khususnya, semua ciptaan yang berbeda warna dan berbeda kegunaan, ternyata ada keesaan Allah di balik itu semua, yang bermakna bahwa hanya Dialah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang lain selain Dia saja yang hak untuk disembah, untuk diibadahi.